Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum anak-anak mendengarkan kisah dari Ustadz Rizky, jangan lupa berwudu terlebih dahulu. Semoga dengan kita berwudu, badan kita menjadi suci dan kita mendapatkan ridho dari Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi yang Allah utus untuk sebuah kaum yang berada di selatan Irak. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Maksudnya adalah rasul itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disebarkan untuk umatnya. Nah, kenapa bukan Nabi Adam yang sebagai rasul? Karena Nabi Adam waktu itu yang dihadapi adalah anak-anaknya sendiri atau keluarganya sendiri. Sehingga para ulama berpendapat bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Tetapi kalau Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Benar. Nah, Nabi Nuh alaihi salam di Al-Quran disebutkan sebanyak 43 kali. Dan kisah Nabi Nuh ada secara lengkap di salah satu surat di dalam Al-Quran. Apakah anak-anak tahu di surat apakah kisah Nabi Nuh disebutkan secara lengkap? Benar, kisah Nabi Nuh disebutkan dalam sebuah surat, yaitu surat Nuh. Surat Nuh ada di juz 29 dan ada 28 ayat. Anak-anak bisa membaca di sana dan bisa juga meminta ayah bunda kalian atau kakak kalian untuk membacakan kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh di juz 29. Nabi Nuh alaihi salam sungguh mempunyai semangat yang luar biasa untuk bisa berdakwah di tempat wilayahnya. Nabi Nuh menghadapi suatu masyarakat yang waktu itu orang-orang menyembah berhala. Orang-orang kaumnya Nabi Nuh ini menyembah patung. Ada 5 patung yang mereka sembah. Ada 5 berhala yang mereka sembah. Di surat Nuh disebutkan bahwa 5 patung ini namanya ada Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Nah, itulah 5 nama dari berhala yang mereka sembah. Nabi Nuh alaihi salam siang dan malam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka justru malah menutup telinga, menutup mata, bahkan sampai baju mereka dikerudungkan di muka mereka, tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dari pagi, siang sampai malam. Tetapi setelah sekian lama berdakwah, orang yang mengikuti Nabi Nuh hanya sedikit sekali. Nabi Nuh alaihi salam Allah berikan umur yang sangat panjang, sampai beratus-ratus tahun. Tetapi orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh hanya sedikit. Tidak sampai 100 orang, tidak sampai. Padahal berdakwahnya hampir ratusan tahun. Ada ulama yang menyampaikan bahwa dakwahnya sampai 450 tahun. Karena umurnya Nabi Nuh sampai 950 tahun. Masya Allah, berdakwah selama itu hanya mendapatkan segelintir orang.
Maka Nabi Nuh alaihi salam menghadapi kesulitan itu, lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuat. Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Maka mendapatkan perintah itu, Nabi Nuh alaihi salam langsung membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu saking besarnya bisa memuat seluruh manusia yang ada di wilayahnya Nabi Nuh. Bahkan bisa memuat hewan-hewan yang ada di wilayahnya Nabi Nuh. Bisa dibayangkan, manusia yang ada waktu itu dimasukkan ke dalam kapal di bagian atas, lalu hewan-hewan yang ada di tempatnya Nabi Nuh waktu itu disuruh masuk ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam di bagian yang bawah. Tentu ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal itu, orang-orang pada mencemooh, pada mengejek Nabi Nuh. Nah, kenapa bisa diejek? Karena Nabi Nuh alaihi salam membuat kapalnya di atas bukit. Jadi ada bukit yang tinggi, Nabi Nuh membuat kapalnya di bukit itu. Maka ketika orang-orang mengetahui bahwa Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit, wah mereka pada tertawa. Wah, kenapa kamu membuat kapal di atas bukit, wahai Nabi Nuh? Kamu itu ada-ada saja. Gitu. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap membuat kapal di atas bukit karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mencoba mengganggu dan bagaimana caranya supaya pembuatan kapal itu menjadi gagal. Tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Nuh berhasil membuat kapal yang sangat besar di wilayah tersebut, di bukit itu. Maka ketika kapal tersebut sudah jadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berita selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh bahwa sebentar lagi akan ada banjir yang sangat besar. Salah satu ciri-cirinya adalah ketika tanur atau di dapurnya milik warga keluar air, maka itu salah satu tanda bahwa banjir akan datang. Dan Nabi Nuh alaihissalam mengajak seluruh umatnya dan seluruh orang-orang yang ada di situ untuk naik ke kapal. Mereka semua diminta naik untuk ke kapal karena mereka akan terkena banjir yang sangat besar. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan itu kepada masyarakat, ternyata yang percaya hanya kaumnya saja. Sedangkan orang-orang yang menyembah berhala, mereka tidak mau. Bahkan mereka mengejek Nabi Nuh. Mana mungkin ada hujan, mana mungkin ada banjir besar. Tidak mungkin. Kapal itu untuk apa kapalnya? Mereka tidak percaya. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam akhirnya meminta kepada umatnya untuk segera masuk karena banjir besar akan datang. Dan itu sudah Nabi Nuh sampaikan kepada orang-orang. Akhirnya seluruh manusia masuk ke dalam kapal, diikuti dengan hewan-hewan yang ada di situ, dan semua hewan masuk ke kapalnya Nabi Nuh secara berpasang-pasangan. Dan inilah mukjizat yang kedua dari Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun hewan-hewan masuk ke dalam kapal, tapi mereka bisa akur loh. Mereka tidak saling bertengkar, mereka tidak saling cakar-mencakar. Mereka tenang di dalam kapal itu. Dan inilah mukjizat yang kedua yang dimiliki Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh. Yang pertama adalah mampu membuat kapal yang sangat besar. Mukjizat yang kedua adalah hewan-hewan tadi tidak bertengkar di dalam kapal dan mereka bisa tenang. Maka
sesuai dengan berita yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum yang durhaka itu. Akhirnya di dapur mereka sudah mulai muncul air dan hujan mulai turun dari atas. Bisa dibayangkan? Hujan turun dari atas yang dari tanah menyembur air. Dan itu, hujan itu terjadi sampai berhari-hari. Bahkan ulama menceritakan kurang lebih sampai 40 hari. Sehingga ketika hujan itu mulai turun dan air mulai naik sampai dari kaki sampai ke dada, sampai tinggi, sampai rumah. Makanya orang-orang pada lari. Mereka lari naik ke atas bukit. Salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam mencoba menyelamatkan diri dan memanjat sampai di atas bukit. Dan Nabi Nuh alaihissalam sayang kepada anaknya, mengajak anaknya tersebut untuk naik ke atas kapal. Wahai anakku, naiklah ke kapal, karena banjir besar akan terjadi. Tidak ada manusia yang bisa selamat dari musibah ini, kecuali orang yang ada di atas kapal. Tapi anaknya Nabi Nuh alaihissalam tadi, yang menyelamatkan diri di bukit, justru tidak mau dan menolak pertolongan dari ayahnya. Dia menyangka bisa menyelamatkan diri di atas bukit. Padahal setelah hujan sampai berhari-hari, akhirnya banjir semakin meninggi dan menenggelamkan bukit. Dan tidak ada yang selamat kecuali umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang berada di atas kapal itu. Dan kapal itu terus terombang-ambing di atas air sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menghentikan hujan dan memerintahkan bumi untuk menyerap air. Sehingga kapal Nabi Nuh tadi akhirnya mendarat di sebuah gunung. Jadi ada gunung, lalu mendaratlah kapal itu di atas gunung tersebut. Atau mendarat di atas bukit ya. Nah, bukit atau gunung itu namanya Bukit Judi. Jadi ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Sebuah kapal bisa mendarat di atas sebuah bukit. Nah, anak-anakku, marilah kita ambil hikmah dari kisah ini. Hikmah dari kisah ini adalah kita jangan lelah untuk mengajak orang lain untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus bertahun-tahun, Nabi Nuh alaihissalam tetap semangat untuk mengajak umatnya. Apapun yang terjadi, maka yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita sudah mengajak kebaikan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah ridho Allah lah yang kita cari. Nah, anak-anakku, Ustadz akan memberikan pertanyaan kepada kalian, dan kalian bisa menjawab pertanyaan Ustadz dengan cara menulis di komentar di bawah ini. Pertanyaannya adalah, ada berapa ayat di surat Nuh di juz 29? Ada berapa ayat di surat Nuh di juz 29? Ya, tulis jawabannya di komentar di kolom di bawah ini. Baik, itu saja kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Ada salah dari Ustadz, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kisah selanjutnya bersama Ustadz Rizky. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.